أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat. Alhamdulillah. Anda semuanya semangat mengikuti pelajaran kita pagi ini. Baiklah Nanda, alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah karena pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmatnya sehingga kita hadir ke sekolah yang kita cintai ini dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tak lupa salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, Ananda semuanya, pada pagi ini kembali berjumpa bersama Bapak pada mata pelajaran PAI. Sebelum lebih jauh kita melangkah kepada materi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama-sama. Kepada Ketua Kelas, Ruby Hartono, disilakan untuk mempersiapkan teman-temannya sambil berdoa. Ya Pak. Ya semuanya siap. Nah, berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan kita berdoa bersama, Allah mudahkan kita dalam menuntut ilmu pengetahuan pada hari ini. Baiklah Ananda, sebelumnya Bapak cek kehadiran Ananda semuanya. Ketua, coba cek Ketua kehadiran teman-teman kita, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada Pak, hadir semua Pak. Hadir semuanya, alhamdulillah. Semangat ya. Hadir semua Pak. Iya, baik. Ananda, pada hari ini kita akan belajar tentang materi-materi keagamaan. Artinya, dalam menuntut ilmu agama kita harus selalu semangat karena agama bukan hanya untuk mempelajari ilmu dunia saja, tetapi lebih dari itu ilmu agama adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju Allah di akhiratnya nanti. Maka kita harus selalu semangat untuk mempelajari ilmu agama. Semangat semuanya Nanda. Semangat Pak. Semangat Pak. Ya. Untuk lebih menyemangati kita hari ini dan tetap berkobar rasa cinta kita kepada tanah air, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah Pak. Indonesia dan tanah air, senang berdiri dan beriman. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Marilah kita hiduplah negeriku, rakyatku semua, jiwanya Indonesia
Indonesia merdeka, tanahku negeri yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya, tanahku yang ku cinta. Hiduplah Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama tadi, meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air. Baik, sekarang kita akan belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Bapak ingin mengetahui nih, bagaimana kemampuan Anda tentang ilmu fikih ini dengan tanda-tanda usia balik. Pertama, apa itu arti fikih? Yang kedua, balik artinya adalah. Yang ketiga, ihtilam artinya adalah. Kemudian yang keempat, siapakah yang mengalami haid? Nah, Amanda, dari 4 pertanyaan ini, Bapak mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah arti fikih? Coba, siapa Ananda yang mampu menjawabnya? Silakan. Pak. Ya, silakan Zulhendra. Apa arti fikih? Menurut saya, fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum Islam yang membahas tentang cara-cara kita beribadah kepada Allah dan cara-cara kita beribadah kepada semua manusia. Itu Pak. Bagus sekali Zulhendra. Boleh tepuk tangan untuk teman kita Zulhendra. Fikih. Yang kedua, balik artinya adalah. Yang ketiga, ihtilam artinya adalah. Kemudian yang keempat, siapakah yang mengalami haid? Nah, Amanda, dari 4 pertanyaan ini, Bapak mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah arti fikih? Coba, siapa Ananda yang mampu menjawabnya? Silakan. Ya Pak. Ya, silakan Zulhendra. Apa arti fikih? Menurut saya, fikih itu adalah ilmu tentang hukum-hukum Islam yang membahas tentang cara-cara kita beribadah kepada Allah dan cara-cara kita beribadah kepada semua manusia. Itu Pak. Bagus sekali Zulhendra. Boleh tepuk tangan untuk teman kita Zulhendra. Ya, terima kasih Pak. Lanjut, yang kedua, Saya balik Pak. artinya adalah. Siapa? Saya Pak. Murni. Ya, silakan Murni. Balik artinya adalah orang yang sudah dewasa, Pak, yang umurnya 15 tahun ke atas. Bagus Murni. Sebelum kita lebih jauh membahas materi tersebut, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita harapkan setelah mempelajari materi hari ini. Pertama, Ananda nantinya harus mampu menjelaskan arti balik menurut ilmu fikih. Yang kedua, Ananda nantinya mampu menjelaskan tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, Ananda mampu menguraikan tata cara mandi besar. Yang keempat, Ananda mampu menguraikan larangan bagi orang yang sedang berhadas besar. Baiklah Ananda, untuk lebih jelasnya, Bapak akan menyampaikan materi kita melalui tampilan PPT berikut. Tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Pertama, yang harus kita pahami adalah apa itu si fikih? Fikih adalah ilmu yang membahas tentang tata aturan syariat dan ibadah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Tanda-tanda balik termasuk pembahasan dalam fikih Islam. Kemudian pengertian usia balik. Usia balik ini Ananda
bisa kita lihat dari dua sisi pengertian. Pertama, pengertian secara bahasa, kemudian yang kedua nanti pengertian secara istilah. Sekarang kita lihat terlebih dahulu pengertian usia baligh secara bahasa. Kata baligh dalam bahasa Arab yang berarti mencapai atau menyentuh. Dalam konteks tanda-tanda baligh dalam Islam, kata baligh merujuk kepada mencapai usia dewasa atau kematangan fisik dan mental. Jadi, secara bahasa, baligh menggambarkan pencapaian seseorang dalam mencapai tahap dewasa atau usia kematangan. Untuk lebih jelasnya dan lebih pahamnya kita memahami materi ini, Bapak akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Ananda bisa memperhatikan secara seksama video yang Bapak tampilkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini kembali Bapak menjelaskan materi pada bab 4 dengan judul pembahasan tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Baiklah Ananda, itulah tayangan video berkaitan dengan tanda-tanda usia baligh menurut ilmu fikih. Dari paparan PPT dan video yang telah Bapak tampilkan, bagaimana Ananda? Adakah yang ingin ditanyakan? Tanya, Pak. Ya, silakan Murni. Oh, tentang ihtilam masih kurang paham, Pak. Ya, baik. Sebelum Bapak menjelaskan, mungkin dari Ananda semuanya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman kita Murni? Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Rudi. Oh, ihtilam itu mimpi basah Pak. Ya. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman kita Rudi tadi, Murni, ihtilam itu adalah mimpi basah. Apa itu mimpi basah? Mimpi basah adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan laki-laki ketika laki-laki tersebut sedang tertidur. Jadi itu tidak dibuat-buat atau disengaja. Timbulnya ihtilam itu adalah melalui tidur. Itu ya Murni ya? Ya, Pak. Untuk lebih memahami materi kita hari ini, Bapak akan membagikan Ananda ke dalam beberapa kelompok. Nanti Bapak bagikan Ananda dalam 4 kelompok. Masing-masing kelompok Bapak namai dengan nama-nama sahabat Khulafaur Rasyidin. Kelompok pertama ada kelompok Abu Bakar, terdiri dari Heru, Rahmiwati, Uswati, Tati, dan El Sayenti. Kelompok yang kedua, kelompok Umar bin Khattab, yaitu Nurmilati Sari, Gusmanila Devi, Murni, dan Fatimatul Zahra. Kelompok Utsman bin Affan, ada Fatri Ramayanti, Rudi Hartono, Ramah Janil, dan Uswatul Fitriah. Kelompok yang terakhir yaitu adalah Zulhendra, Uswati, Desi Ratnasari, Yeni Deswita, Fatri Ramayanti, dan Serabu Harika. Silakan Ananda berkelompok sesuai dengan nama-nama yang telah Bapak sebutkan tadi. Baik, Pak. Sebelum Ananda mengerjakan tugas kelompoknya hari ini, Bapak akan menjelaskan bagaimana teknis pengerjaan tugas kelompok kita. Pertama, Bapak sudah menyiapkan satu narasi berkaitan dengan seorang karakter yang bernama Adi. Karakter ini masih berusia 10 tahun. Kemudian karena penasarannya mendengar penjelasan guru tentang tanda usia baligh, maka ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan di dalam hatinya. Maka
pertanyaan penasaran inilah yang akan kita pecahkan pada hari ini, Ananda semuanya. Ananda semuanya siap untuk memecahkan masalah ini bersama? Insya Allah, Pak. siap, Pak. Insya Allah. Oh, Siap, Pak. siap ya. Baik Ananda, Bapak akan membagikan narasinya dan silakan Ananda mengerjakan tugas kelompok ini bersama dengan kelompoknya masing-masing. Pertama, silakan kelompok Abu Bakar. Siapa yang ingin mewakili temannya ke depan? Silakan. Saya Pak, Heru Pak. Ya, silakan Heru Adlil. Ya Pak, saya akan mewakili kelompok saya Pak. Nama kelompok kami beri nama kelompok Abu Bakar ya Pak. Ya, lanjut Heru. Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, saya mewakili kelompok Abu Bakar akan menampilkan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Dari narasi yang telah kami baca, maka jawaban dari rasa penasaran karakter Ali tentang usia balik tersebut kami jelaskan di bawah ini. Yang pertama itu, apa itu usia balik? Jawabannya adalah, usia balik adalah usia di mana seseorang mulai dibebani kewajiban syariat Islam seperti salat, puasa, dan kewajiban syariat lainnya. Yang kedua, apa tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih? Jawabannya adalah ada 3 tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Yang pertama itu berumur 15 tahun. Yang kedua, terjadinya menstruasi atau haid bagi perempuan. Yang ketiga, pada anak laki-laki mengalami ihtilam atau mimpi basah. Yang ketiga adalah bagaimana saya bisa tahu apakah saya sudah mencapai usia balik? Menurut kelompok kami adalah cara mengetahui apakah kita sudah balik, yaitu kita mengalami salah satu tanda di antara 3 tanda yang saya sebutkan di atas tadi. Untuk lebih rincinya, untuk anak laki-laki tanda-tandanya yaitu berusia 15 tahun dan mengalami ihtilam. Bagi perempuan, sudah berusia 15 tahun dan mengalami haid atau menstruasi. Yang keempat, apa yang harus saya lakukan jika saya sudah mencapai usia balik? Dari hasil diskusi kelompok kami, ketika sudah usia balik, maka kita harus menjalankan kewajiban yang ada di dalam syariat seperti salat, puasa, berbakti kepada kedua orang tua, dan lain-lainnya. Yang kelima, apakah di usia saya yang 10 tahun ini sudah memasuki usia balik? Dari hasil kerja kelompok kami, jika ada tanda-tanda yang dijelaskan di atas sudah ada pada diri teman-teman, maka walaupun usia teman 10 tahun, kalau sudah muncul tanda-tandanya berarti teman-teman sudah memasuki usia balik. Baiklah teman-teman, itulah hasil diskusi kami dari kelompok Abu Bakar. Baik, terima kasih Heru. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk teman kita? Baik, teman kita sudah berhasil mempresentasikan diskusi kelompoknya kepada kita bersama. Bapak persilakan kepada Ananda yang ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok Abu Bakar, disilakan. Saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Gusmanila Devi. Apa pertanyaannya? Bagi seorang laki-laki yang sudah berumur 17 tahun, tetapi dia belum mengalami ihtilam, apakah itu sudah termasuk dia itu usia balik, Pak? Nah, pertanyaan yang bagus dari Gusmanila Devi. Silakan kelompok Abu Bakar yang ingin menanggapi pertanyaan dari teman kita Gusmanila Devi. Silakan.
Saya Pak Heru Pak. Ya, silakan Heru. Baiklah teman-teman, saya ingin menanggapi pertanyaan dari Devi tadi. Saya ingin menjawab yang pertama, kalau kita sudah masuk kategori usia balik, karena salah satu tanda itu sudah ada pada diri orang tersebut, yakni usianya sudah melewati usia 15 tahun, berarti sudah masuk kategori seseorang yang balik, walaupun dia umurnya sudah 17 tahun. Sedangkan di sini tanda-tandanya adalah sampai usia 15 tahun. Baiklah Nanda, demikianlah presentasi kelompok kita pada hari ini. Bapak ingin memberikan Ananda lembar kerja untuk mengukur sejauh mana kemampuan Ananda di dalam memahami materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Silakan Ananda duduk kembali di mejanya masing-masing. Oke. Baik, Pak. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada Ananda semuanya. Silakan Ananda bekerja sendiri-sendiri untuk mengukur kemampuan Ananda. Bapak silakan. Demikianlah Ananda. Ananda baru saja menyiapkan LKPD-nya dan Bapak sudah memeriksa. Alhamdulillah, sepertinya dari hasil yang Ananda kerjakan, hampir semuanya Ananda sudah memahami materi kita hari ini. Buktinya, hasil LKPD Ananda hari ini hampir semuanya sudah baik. Alhamdulillah ya. Sebagai penutup materi kita hari ini akan kita simpulkan materinya. Yang pertama, tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Seperti yang telah Bapak jelaskan di awal, bahwa ada 3 tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih tersebut. Pertama, seseorang tersebut sudah mencapai usia 15 tahun. Yang kedua, yaitu haid. Haid ini terjadi pada seorang perempuan. Yang ketiga, ihtilam atau mimpi basah. Yang ini hanya terjadi pada anak laki-laki saja. Jika Ananda suatu saat mengalami salah satu di antara tanda-tanda ini, berarti Ananda sudah memasuki usia balik. Artinya apa Ananda? Ketika Ananda sudah memasuki usia balik, maka Ananda akan dibebankan kewajiban syariat Islam. Apa itu? Contohnya seperti sholat, puasa, dan ibadah-ibadah syariat yang lainnya. Ketika Ananda kerjakan syariat tersebut, maka berpahalalah Ananda. Sebaliknya, ketika kewajiban-kewajiban tersebut tidak Ananda kerjakan, maka Ananda sudah berdosa akibat syariat tersebut tidak Ananda kerjakan. Kemudian untuk materi minggu besok, kita akan membahas tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu biologi. Silakan Ananda baca materi tersebut pada buku yang telah ada pada diri Ananda. Untuk hari ini, Bapak rasa cukup pertemuan kita hari ini. Sebelum Bapak tutup, marilah kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.